Halo semuanya, hai, ketemu lagi sama aku Nyimas Made. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Kalau hari ini ada yang sedang kurang baik kesehatannya ya, atau dalam hal urusan keduniawiannya, asik ya, semoga diberikan kelancaran, diberikan apa ya namanya, jalan keluar ya dari segala situasi yang udah mungkin aku ngerasain. Teman-teman banyak yang lagi mumet ya, kenapa masih stuck begitu aja gitu ya. Oke, relax dulu, kita ikut readingan aku yuk, dan teman-teman semuanya. Aku mau bawain tema hari ini ya, kamu sudah memblok seseorang gitu ya. Seperti apa saat ini keadaan dia dan bagaimana perasaan dia kepada kamu, lalu hal apa yang dia ingat dari kamu ya. Silahkan semuanya. Ayo kita apa ya namanya ya, santai sejenak ya dari segala keruwetan. Semoga hari ini teman-teman bisa ikutan happy aja ya. Entah isinya apa, please jangan diambil hati. Semoga teman-teman menyukainya ya. Oke, kita lanjut. Seperti apa saat ini hubungan kamu dan dia ya? Seperti apa saat ini hubungan kamu dan dia semenjak kamu memblokir dia? Oke. Oke, teman-teman, di sini aku lihat hubungan kamu dan dia ya semenjak kamu memblokir dia. Jadi situasinya sedang kurang enak ya, kurang enak. Tetapi aku lihat di sini dia menunggu kabar dari kamu ya, setiap dalam keadaan dia sendiri di dalam sebuah kamar atau sebuah tempat atau dimanapun dia berada, tapi dia sendirian gitu ya, kemana-mana sendirian gitu ya, lagi apapun mau kemanapun maunya sendiri gitu ya, ruwet banget, gelisah hatinya, kayak kepikiran tentang kamu terus ya, menunggu kabar dari kamu, dia gelisah banget hatinya, nggak enak banget ya. Hari-harinya banyak kayak ngerasa sedih ya, perasaan kayak sedih, kayak apa ya, pingin menangis gitu ya, tapi dia menahannya ya. Ada keinginan dia untuk pingin banget ketemu sama kamu, tetapi di sini keadaannya susah ya, keadaannya susah, ruwet, rumit gitu ya. Sebetulnya dia pingin banget apa ya, kayak berniat buat please gitu ya, sekali ini aja ketemu gitu ya. Dia pingin banget hal tersebut bisa terrealisasi dari mungkin keinginan dia udah lama nih, pingin banget ketemu, tapi ada ada momen dimana saat ini hubungan kamu lagi dalam keadaan masalah, kamu lagi kecewa banget sama dia ya. Aku lihat seperti itu. Pada akhirnya di sini ya, dia masih menunggu teman-teman ya. Dia masih menunggu. Kapan bisa buka blokirnya, kapan kamu apa ya, seperti ingat apa ya, kayak berharap kamu mengingat janji kepada dia ya. Berarti kalian sudah pernah membuat perjanjian apa, nggak tahu nih ya. Tapi di sini aku lihat dia berharap kamu bisa memberikan sebuah kejelasan tentang janji yang pernah kamu utarakan sama dia. Di sini aku lihat gini, orang ini ya memang sedang berada dalam ikatan, boleh dibilang ini masih baru hubungannya ya sama orang tersebut.
gitu ya. Dan di sini dia tidak terlalu fokus ya dengan percintaan dia dengan orang yang baru itu. Kenapa? Karena di sini ada masalah dengan kamu. Ya, mungkin dia sudah membuat kecewa, membuat hati kamu sedih, terus sekarang-sekarang ini bikin dia kayak kepikiran terus sama kamu, ya. Dan di sini dia juga khawatir ya karena ngerasa selalu bermasalah di dalam komunikasi sama kamu. Itu yang bikin dia ruwet saat ini. Tapi sebenarnya dia pingin banget ketemu sama kamu ya. Pingin banget ngedatengin kamu. Aku lihat di sini dia masih ada perasaan kangen ya, takut kehilangan dan pingin banget ngegodain kamu. Tetapi di sini terlihat kayak udah tidak ada lagi komunikasi, komunikasinya juga on off, bahkan sudah kamu blok ya. Di sini dia marah, kecewa, kesal, sedih ya. Dan aku lihat di sini kenapa kamu ngeblok dia. Kamu juga marah sama dia, ya. Kamu marah sama dia karena komunikasi yang kurang baik. Dia terlalu bisa dibilang pencemburu atau selalu menuduh hal-hal yang tidak kamu buat gitu ya. Membuat kamu tuh kayak apa ya, capek gitu ya, capek ngeladenin dia gitu, capek juga komunikasi dengan dia. Kamu udah baik sama dia tapi dia nggak pernah baik sama kamu. Pada akhirnya kamu memutuskan untuk memblokir dia ya. Dan di sini sebetulnya kamu sudah ingin berpisah dari dia, tetapi dia masih bingung, masih ruwet ya. Sebetulnya dia masih belum kepingin untuk berpisah sama kamu. Di sini dia bingung banget, bingung sekali karena dia pingin banget ketemu sama kamu meskipun itu terakhir kalinya, dan dia berharap banget bisa jumpa sama kamu. Ya, dia kepikiran banget kenapa kamu ngeblokir dia terlalu lama gitu. Dan aku lihat dia kayak gini ya teman-teman ya. Saat ini dia dengan jalan ya dengan orang barunya gitu. Tetapi di sana selalu ada kejengkelan dan kekesalan ya. Jadi ribut melulu dia dengan orang yang baru itu, ribut terus, ribut melulu ya, jengkel. Pada akhirnya dia menjauh gitu ya, dia menjauh dan menjaga jarak dengan orang baru tersebut gitu ya. Padahal mereka udah ada janjian nih, udah sepakat nih ya, sepakat mau saling mencintai seia sekata. Tapi entah ada momen apa dengan kamu, di sana ada pertengkaran hebat ya, kamu juga penuh dengan kecemburuan. Mungkin kamu udah tahu ya seperti apa dia, dan dia juga mengetahui kamu juga seperti apa. Dan aku lihat di sini dia merasa cemburu karena melihat kamu dengan orang lain atau dengan orang yang saat ini dekat dengan kamu. Dan aku lihat teman-teman ya, kalau dia juga ternyata memang tidak seburuk apa yang mungkin kamu pikirkan ya. Mungkin setelah kamu blok, kamu berharap dia mungkin sakit atau menyesal. Tidak, justru dia malah jalan sama orang baru tapi tidak dalam keadaan bahagia ya. Di garis bawahi, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keharmonisan, bahkan di sana banyak kecemburuan dan sering marah-marah, berantem gitu ya. Karena dia suka ngomongin kamu, ya. Jadi kamu tuh selalu jadi bahan objek obrolannya mereka gitu ya. Dan si orang barunya ini sangat-sangat cemburu banget sama kamu. Di sinilah sering bertengkar ya antara mereka berdua dan nggak pernah bisa sejalan sepemikiran ya. Aku lihat mulai jenuh dan mulai menjauh, dan dia sekarang ini ya tentu saja ya setelah setelah kehilangan kamu, dia mulai merasakan seperti kayak kangen. Tapi ya aku lihat lagi teman-teman, di sini ada kartu merah ya, keras orangnya ya, galak, keras, dan nggak mau mengalah. Jadi walaupun sebenarnya dia kangen gitu ya dalam hati kecilnya, tapi tidak mengakui karena merasa tercukupi, merasa memiliki segalanya, merasa sempurna. Jadi dia apa ya, egonya sombong sekali. Nggak akan mau mengakui bahwa dia memang betul-betul membutuhkan kamu. Jadi dia nggak bakalan nyari kamu gitu loh ya teman-teman ya. Di sini aku lihat dia nggak akan cari kamu, kecuali mungkin kamu akan mencari-cari dia. Tapi ya aku lihat memang kamu juga sering terkenang kepada dia, cuman di sini tidak seperti apa yang kamu harapkan dan tidak seperti apa yang kamu inginkan di dalam hubungan ini ya.
sehingga membuat kamu kayak udah nggak mau lagi tahu ya tentang bagaimana keadaan dia saat ini tanpa kamu. Apalagi setelah blokir, dia mau cari, dia mau tidak mencari kamu, kamu sudah tidak lagi menomorsatukan atau memperdulikan dia gitu ya. Aku lihat juga di sini kamu sedang menata karir, keuangan kamu dan membangun apa ya, kesuksesan kamu. Dan teman-teman, oke, aku mau ngasih pesan ya. Jadi ada satu yang harus aku sampaikan di sini. Seseorang itu memiliki tubuh yang tinggi ya. Dia punya tubuh tinggi dengan kulit lokal ya, kulit lokal, bisa dia orangnya hitam manis ya, tidak putih sih, hitam manis lah, nggak hitam banget, tapi memang apa ya, banyak fans ya, banyak orang yang suka sama dia ya. Dan teman-teman, dia sudah berstatus, ya sudah menikah dan dia memiliki pasangan yang dia sebagai orang apa ya, kayak aparat negara ya. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau di sini ada yang memiliki hubungan dengan orang yang mungkin Chinese, juga itu termasuk ya, karena di sini ada ciri-ciri yang seperti itu. Dan orangnya terlihat sederhana, tapi orang memandang dia punya banyak kelebihan, terutama dalam hal materi. Jadi dia selalu terpandang ya, padahal tidak begitu baik ya dalam keadaan ekonomi, pekerjaan, tetapi orang memandang dia itu berwibawa gitu ya, finansial tercukupi, kehidupan yang baik gitu. Ternyata kita lihat di kartunnya tidak ya, banyak sekali penderitaan soal finansial, terutama dalam hal emosi. Dia sangat tidak baik ya, banyak marah, banyak membuat situasi itu apa ya, yang baik-baik aja tuh jadi rusak gitu. Orangnya memang hobi apa ya, mencari perkara gitu ya, selalu mencari ribut. Kamu udah banyak memaafkan dia, tapi kali ini mungkin juga lihat dari kartunya kamu sudah tidak mau lagi terhubung ya, karena udah pusing di sini ya, sudah pusing banget dengan perjalanan cinta kamu sama dia. Udah nggak mau tahu lagi seperti apa ke depannya, mau bisa kembali atau tidak. Kamu sudah apa ya, sudah mulai melupakan dia ya. Mungkin kamu juga sudah ngerasa yakin gitu ya bahwa memang dia tidak yang terbaik, tapi di sini yang terlihat seperti itu. Kita lihat ya dari kartu tarotnya seperti apa keadaan dia saat ini setelah kamu blokir, perasaan, dan dia mikir apa sih ya setelah kamu setelah kamu memblokir dia mikir apa sih gitu ya. Teman-teman semuanya, tetap tunggu di sini. Asik. Aku beresin kartu lintriknya. Kita bacakan dari tarotnya seperti apa saat ini keadaan dia. Oke, kita lihat ya seperti apa saat ini keadaan dia. Seperti apa saat ini keadaan dia setelah kamu memblokirnya. Di sini ada Page of Pentacles. Teman-teman, dia menunggu ya. Dia menunggu kamu. Ya, dia percaya bahwa kamu akan kembali membuka komunikasi ya, dan memberikan dia kesempatan untuk bisa berkomunikasi kembali. Di sini aku lihat memang tidak begitu yakin dia akan hubungannya dengan kamu, tetapi keadaan dia saat ini memang sedang menunggu kamu ya, sedang memantau kamu, bahwasannya dia percaya bahwa kamu akan membuka blokirannya. Kita lihat lagi, keadaannya masih sama sebelum kamu memblokir dia ya teman-teman. Dia bisa dibilang di sini ada Seven of Cups ya, kalau digabung dengan Page of Pentacles artinya dia kayak pura-pura fokus, pura-pura ngelupain kamu,
pura-pura untuk tidak ingat sama kamu. Jadi dia mengalihkan semua perasaan kecewanya, pusingnya, bingungnya ya, agar tidak terkoneksi dengan kamu, agar dia tidak mencari kamu karena dia tidak mau terlihat. Aku lihat di sini ada Seven of Cups, artinya dia tidak mau terlihat bodoh, tidak mau terlihat pusing gitu ya. Jadi dia berusaha untuk menormalkan pikirannya, sikapnya agar orang lain memandang dia itu baik-baik saja. Padahal kalau aku lihat dari Pentacles ya, berdekatan dengan Seven of Cups, dia banyak keraguan ya. Hatinya bimbang gitu, hatinya bimbang sekali. Sebenarnya dia masih pingin, keadaan dia tuh pingin banget masih komunikasi sama kamu gitu ya, masih bisa ada hubungan dengan kamu, tetapi dia di sana juga bingung karena kamu tidak bisa memenuhi apa yang menjadi ambisinya dia gitu, apa yang menjadi keinginannya dia ya. Sebenarnya dia ingin memanfaatkan kamu dari beberapa hal, tetapi di situ dia tidak mendapatkan ya, tidak dapat mendapatkan keuntungan dari kamu ya. Tapi aku lihatnya mau ninggalin kamu tuh kayak ragu karena selama ini kamu sudah membuktikan, sudah memberikan banyak memang keadaannya gini, keadaan dia tuh bingung ya. Kalau dia terus sama kamu, belum tentu kamu menguntungkan dia. Ini yang dia pikirkan. Tetapi kalaupun ninggalin kamu setidaknya pernah menguntungkan gitu buat dia. Makanya di sini dia memikirkan berkali-kali apakah akan meninggalkan kamu gitu ya, apakah menetap. Di sini dia belum bisa memutuskan nih teman-teman ya, dalam dua kartu ini dia belum bisa memutuskan akan berpihak kepada hatinya gitu, yang sebenarnya masih ragu banget gitu, di pikirannya juga ragu. Bukan, di hatinya tuh kayak dia tuh ragu gitu ya, ngelupain kamu, ninggalin kamu, tapi pikiran dia tuh kayak dia fokus supaya dia nggak kelihatan sama kamu, sama orang-orang, kalau dia itu bucin sama kamu, kalau dia itu butuh kamu, dia nggak mau kelihatan orang tuh seperti itu gitu. Dari dua kartu ini terlihat bahwa dia tidak mau disepelekan, bahwa dia tidak mau direndahkan, bahwa dia tidak mau dianggap tidak mampu. Kita lihat lagi ya keadaannya setelah kamu memblokir dia. Oke, teman-teman, ada di diet ya. Dia punya niatan, sudah ya, saya mau menyelesaikan semuanya, membebaskan kamu ya. Jadi dia mengikrarkan di dalam lubuk hatinya untuk membebaskan kamu, dan dia juga ingin membebaskan dirinya dari penderitaan. Jadi teman-teman, walaupun dalam lintriknya dia ini punya orang baru, tapi di dalam keadaan dia, dilihat di tarotnya, bahwasannya dia masih belum bisa teman-teman yang ngelupain kamu. Dan di sini dia melupakan kamu pun dengan cara terpaksa, karena tidak lagi bisa memberikan keuntungan. Namun dirasa dia beberapa waktu saat memiliki hubungan dengan kamu banyak memberikan kemudahan buat dia ya, ataupun sesuatu yang dia inginkan ada di kamu. Tetapi di sini makanya yang bikin dia nggak bisa bergerak buat ninggalin kamu, dan niatnya dia memang pingin banget ngelupain kamu, menyudahi semua ya, semua mungkin planning dia yang pernah kamu buat sebelum kamu blokir. Udah nggak mau lagi dilanjut. Ini niatnya dia seperti itu ya, niatnya memang ingin meninggalkan kamu, ingin menyudahi, ingin ada perubahan dari hidupnya dia ya. Karena aku lihat di kartunya memang dia masih tertarik sama kamu, keadaannya seperti itu. Karena teman-teman, sebenarnya dia tuh lagi banyak beban kehidupannya ya, bisa dibilang ada Seven of Cups ya, tentang masalah kehidupan dia, beban kehidupannya dia ya, entah itu masalah karir, pekerjaan, keuangan, hutang, rumah, keluarga, cita-cita ya. Nafsunya dia masih besar, nafsunya dia masih banyak ya. Dia usianya berapa sih gitu, nanti kita lihat di belakang ya. Tapi kalau lihat dari the death di sini usianya sudah matang ya.
Tapi nanti kita lihat usianya berapa. Karena di sini nafsunya masih besar banget. Ada Seven of Cups, masih pingin ya harta, ya wanita, laki-laki, bercinta, gota. Karena di sini terlihat Seven of Cups tidak puas ya, dan juga sudah banyak beban, banyak penderita. Maksudnya banyak sekali masalah dalam hidupnya dia, tapi dia tidak pernah puas, tidak pernah eling gitu. Keadaannya seperti itu saat ini. Kita lihat teman-teman. Ada Queen of Wands dengan Four of Pentacles. Ya, memang dia aduh, ngeri ya. Kalau di lintriknya sendiri dia memang punya ketahuan gitu, sudah memiliki hubungan dekat dengan orang baru. Ya, itu pun dia sudah mulai menjauh karena banyak kejengkelan dan kekesalan karena sering ngomongin kamu, cemburu sama kamu. Akhirnya jengkel, akhirnya dia menjaga jarak dengan orang barunya. Dan di sini aku melihatnya, teman-teman, ya, dia masih ngarepin kamu. Dalam diamnya dia, sikapnya yang dingin, sikapnya yang acuh sama kamu, tapi harapannya besar, pingin ngedeketin kamu. Karena apa? Aku lihat di situ masih ada gairah. Energinya masih membara, ya. Ada kegairahan membara kepada kamu. Kamu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang baru. Ini yang menyebabkan dia masih bertahan dan masih nunggu kamu, ya, di Four of Pentacles-nya. Bingung. Ya, sekali lagi kamu banyak sekali membesarkan dia ya, dalam hal mungkin supportnya apa ya, finansial ya, udah termasuk di dalamnya. Ini pasti finansial juga bermain. Nggak mungkin dia kok lama bisa ngelupain kamu, pasti kamu memberikan keuntungan. Nggak mungkin kalau kamu nggak memberikan keuntungan, dia masih bertahan untuk mengingatkan, padahal dia udah punya yang baru. Karena yang baru tidak seperti apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan ada di kamu, tetapi di sini kamunya sudah tidak ingin lagi karena kamu juga bingung ya. Di sini situasinya dia nggak jelas. Ada Seven of Cups. Kalau dilihat dari dia masih ragu, kamu juga gitu ya. Kalau kita lihat baca dari arah kamu ragu karena orangnya kelabu, abu-abu ya, abu-abu dan kelabu, hidupnya nggak jelas gitu ya. Dan juga apa ya, keinginannya sama kamu tuh nggak jelas, mau lanjut, mau serius atau bagaimana gitu, hubungannya kayak nggak jelas gitu ya. Kamu lihat juga dia orangnya masih banyak nafsu ya, entah kamu sudah banyak mengetahui apa itu ya, bukan hanya tentang kegairahan saja, tetapi aku lihat lebih kayak duniawi juga ya, semua berarti ya, mencakup semuanya. Di sini dia mudah sekali mudah sekali tergoda, dan juga tapi tidak bisa ngedapetin seperti kamu, seenggaknya mirip kayak kamu gitu. Kalau kamu udah di atasnya gitu, seenggaknya mirip aja gitu, walaupun nggak dapet persis sama kayak kamu gitu. Dia masih belum bisa ngelupain kamu guys ya. Di sini ada energi dari Capricorn, Virgo, Taurus ya, ada Scorpio dan Leo. Wasik ya. Orang-orang yang dingin ya, orang-orang yang cuek, masa bodoh, padahal dalam hati sebenarnya mau tapi nggak mau usaha. Nggak mau usaha buat ngedapetin, nggak mau usaha buat memperbaiki lagi. Ya, pokoknya kalau kamu udah ngeblok dia, ya udah, berarti kamu pengen jauh dari dia gitu. Jadi dia nggak mau mohon-mohon dong, dia nggak mau. Mereka nggak mau mohon-mohon untuk bisa balik lagi sama kamu. Jadi dia masih nunggu kamu aja yang balik, kamu kan yang ngeblok gitu. Walaupun sebenarnya dia masih bertahan menginginkan kamu. Tetapi sangat anti buat ngejar kamu, buat merayu, buat menggoda, buat meminta maaf. Ya, karena hal tersebut ya membuat keadaannya saat ini kamu sama dia ya udah sampai saat ini diem-dieman. Ya kamu blokir, ya udah stop. Nggak ada perjalanan lagi, nggak ada cerita lagi, ya udah. Ya, berakhirnya kita lihat belum berakhir, tapi memang seperti itu, nggak ada usaha maksud aku ya. Oke, kita tarik lagi ya kartunya. Seperti apa saat ini perasaan dia ke kamu setelah kamu memblokirnya?
Oke, teman-teman, ada yang terjatuh di bawah. Tapi tidak aku ambil ya, kita ambil yang dari tanganku saja. Seperti apa saat ini perasaannya? Di sini ada Three of Pentacles, ada Knight of Cups, dan ya, teman-teman semuanya, silahkan ya dilihat kartunya. Bahwa perasaannya dia memang masih pingin sama kamu. Masih ingin bersama dengan kamu. Karena kamu di sini banyak memberikan keuntungan. Sekali lagi, di sini ada selalu pentacles, 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 sudah pasti materi, dan dia memang sangat cocok dalam hal materi dengan kamu, ya. Kamu tuh kerjasama sama dia tuh ngeklik, ngepas. Dia nggak bisa dengan orang lain. Sama kamu bisa, sama orang lain nggak bisa, ya. Oke, teman-teman, tadi apa rising dari kartunya ya? Ada Virgo, Taurus, Capricorn, Leo, Scorpio, ya. Tuh, kamu adalah orang yang bisa memberikan keuntungan dalam hal finansial. Sudah pasti membuat kinerja dia semakin baik karena ada dukungan dari kamu, ya. Dan kamu tidak mencampur adukan antara percintaan dengan keuangan. Di sini yang membuat dia itu senang sama kamu, mau bertahan dengan kamu, dan mengharapkan masih sekali lagi dia menawarkan kepada kamu kerjasama itu. Meskipun sebenarnya dia ada orang lain, tetapi dia di sini sangat memiliki harapan yang besar bisa bersatu lagi dengan kamu, bekerja sama lagi, ya. Entah itu di dalam asmara ataukah keuangan, itu finansial, kerjasama dalam hal apa, mungkin kamu punya urusan kerjasama sama dia, saling support usaha, ya, ataupun yang lainnya. Di sini dia nggak bisa ngelupain atau ninggalin kamu. Kenapa? Karena kamu adalah salah satu orang yang membuat dia selalu percaya diri. Kamu juga banyak membuat dia kayak kuat. Setiap kali dia jatuh, ucapan kamu bisa membuat dia kayak lebih percaya diri. Dukungan kamu, ucapan yang cuma satu kata aja bisa membuat dia kayak lebih besar dari yang lainnya. Ngerasa pede hidupnya karena ada support dari kamu. Dia lebih percaya sama kamu. Kenapa kalau percaya sama kamu dia punya orang lain? Alasannya kenapa? Teman ngobrol bisa jadi. Bisa jadi memang pingin cari pengganti, tetapi tadi kan udah ada ya di sini Seven of Cups. Tidak seperti apa yang dia inginkan, yang dia pikirkan, tidak sejalan. Bingung dia, bingung, ya. Justru dia yang diporotin, dia nggak bisa. Nah, kalau dengan kamu bisa imbang, gitu loh, ya. Kamu nggak pernah nuntut atau ngomong dia merendahkan dia, karena di sini ada Three of Pentacles. Artinya kamu tidak pernah ngerendahin dia. Justru kalau dia dalam keadaan terpuruk, jatuh, ya, kamu membantu dia, makanya seimbang. 3, ya. Ada angka 3. Secara spiritual, secara bisnis, kamu tuh selalu berada di di keadaan yang sedang runtuh, ada kamu bangkit lagi, sedang sakit ada kamu sembuh. Jadi kamu adalah orang yang bisa membuatnya balance gitu, ya. Angka 3 itu dan 4 tuh balance kataku, ya. Kan kakinya 3, kakinya 4 gitu. Artinya memang dia masih bisa bertahan lah dengan kamu, masih bisa bertahan dengan kamu. Keadaan seperti apapun, sebesar apapun, bertahan gitu. Karena dia percaya banget kamu adalah orang yang benar-benar sudah membuat dia sukses, membuat dia maju keluar dari kemiskinan. Mungkin saja ya karena kan banyak pentacles materi gitu. Ya. Dan aku lihat dari kamu juga banyak ilmu yang didapat. Secara spiritual ada angka 3 teman-teman soalnya di sini, ya. Kamu juga menyadarkan
hal tersebut, membuat dia seperti ngeh tentang dunia spiritual ya. Jadi dia banyak ngerasa kayak ngerti tentang dosa lah dikit gitu ya. Namanya spiritual pasti dia ada arah-arah ke sana juga. Takut karma, takut terjadi sesuatu di keturunan dia, dia menyetop semua itu. Dia masih nunggu kamu. Kalau bisa minta maaf, dia pingin minta maaf, tapi dia gengsi. Ada apa di sana? Ada the dead. Nggak mau, mendingan udahan gitu ya daripada ngomong. Tetapi di situ ketemu lagi sama Three of Pentacles dan ada Knight of Cups. Artinya dia masih butuh kamu, tapi dia tidak bisa bicara terus terang bahwa keadaan perasaan dia masih butuh kamu di sini. Ya. Perasaan dia saat ini. Perasaan dia saat ini, saat kamu sudah memblokirnya. Dan teman-teman lihat deh ya, di sini kartunya udah 3 aku cabut ya. Oke. Dan aku melihat di sini keadaan dia saat ini masih mikir ya. Aku balik lagi ya, mikir pasti masih bisa kembali sama kamu buat kerja sama. Tetapi ada keraguan keadaan di hatinya saat ini, tetapi dia punya perasaan sama kamu tapi ragu untuk ungkapin. Dia pingin mengakhiri hubungannya, tetapi di sini juga dia nggak bisa. Kalau kamu ninggalin dia selamanya tidak membuka blokir, oke, dia setuju ninggalin kamu. Tapi kalau kamu buka komunikasi, dia mau balik lagi. Kayak gitu ya. Jadi situasinya bagaimana kamu. Jadi kalau kamunya melunak, membaik, dia pun akan begitu. Tapi sifat dia yang jelek itu nggak bisa hilang sih teman-teman. Ada di Death, di situ memang ada transformasi, ada perubahan gitu. Tapi dia kepinginnya diraja, diratu gitu ya, nggak mau jadi bawahanmu, nggak mau disuruh, nggak mau ngikutin, jadi nggak mau dikomplain, jadi susah teman-teman. Jadi dia setelah dapat masalah dan kena masalah ataupun kalian sedang bermasalah, dia pinginnya gimana kamu. Kalau kamu masih baikin dia, dia baik. Kalau kamu udah melupain dia, dia juga bakal lupain. Tapi pada kartu yang di perasaan ini ya, ada Three of Pentacles dan Knight of Cups. Artinya memang dia masih mengharapkan kamu, tapi dia tidak bisa berbicara ya. Dan di sini ada The Tower, perpisahan. Ya, mungkin ya pemblokiran ini kamu sudah memutuskan untuk tidak mau terhubung lagi karena apa? Capek, sakit hati, kesel, marah sama dia ya. Energi marah kamu di sini kerasa banget panasnya. Tetapi dia juga sama memiliki perasaan marah, kesel sama kamu gitu. Dan ya udah, oke, kita berakhir, selesai semua, nggak usah lagi ada masalah, dan dia mau fokus cari uang. Dan egonya memang tinggi, dia tidak mau merayu kamu, dia pasti apa ya? Kayak maaf ya, sombong gitu. Sombong, nggak mau dia direndahkan, makanya dia tahan. Walaupun dia masih butuh kamu, dia nggak akan mau bergerak ke kamu karena dia jiwanya jiwa raja dan jiwa ratu, tidak mau merayu, meminta maaf, bahkan menyesali kesalahannya. Egonya gede banget, King of Pentacles ya, gede sekali dan cuek banget. Padahal sayang, masih punya perasaan ingin, tapi cuek banget, nggak mau dia ngomong. Tuh berat gitu ngomong mulutnya untuk mengatakan terus terang sebetulnya gitu ya, kalau dia tuh masih pingin ada kamu, tapi dia dia tidak mengutarakan isi hati kecilnya itu, nggak, diem aja gitu. Itu perasaannya teman-teman ya, tidak menemukan the lovers-nya. Oke, kita cek bagaimana saat ini pemikiran dia ke kamu. Saat ini pemikiran dia ke kamu setelah kamu blokir dia. Dia ada Three of Swords. Sakit hati, merasa tersakiti, merasa dikhianati, merasa dibohongi. Dan dia lagi-lagi mengatakan bahwa dia adalah korban. Teman-teman, pemikiran dia seperti itu.
tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau menyesali perbuatannya, justru menuduh kamu melakukan pengkhianatan, menyakiti dia, menganggap kamu sudah memiliki orang lain atau menduakan dia ya. Ini loh pikiran dia, pikirannya jahat sekali. Mikirnya kamu udah punya yang lain, kamu senang-senang dengan yang lain, kamu menyakiti dia, dan saat ini teman-teman blok dia sakit sekali hatinya, perih. Hati dia perih seperih-perihnya ya, karena di kartu lintriknya juga tadi terlihat ya, cemburu, panas, was-was, gelisah, tidak tenang hatinya terhadap kamu. Walaupun saat ini dia sedang berada dengan orang barunya gitu, tapi dia mulai menjauh karena keingatannya kamu dan omongannya selalu ke kamu. Jadi itu yang membuat dia kesal sama orang barunya. Dan di sini pikiran dia saat ini kamu sudah menduakan dia, kamu memiliki orang lain. Ya. Ada cinta segitiga. Dia menganggap kamu begitu. Kita lihat lagi teman-teman bagaimana pikiran dia saat ini saat kamu sudah memblokir dia. Di sini ada Nine of Pentacles. Pikiran dia saat ini, oke, dia ngerasa kamu sudah menduakan dia, kamu sudah bermain hati dengan orang lain, ya. Kamu sudah berkhianat kepada dia. Di sini dia seperti dia mulai menghibur dirinya agar bahagia, merasa bebas, merasa lepas dari kamu teman-teman. Karena kamu juga ngerasa saat ini lagi bahagia katanya gitu. Jadi tanpa kamu aku bisa bahagia gitu. Ada Nine of Pentacles. Dia walaupun kerasa kelihatannya teman-teman dia itu kayak bahagia, seneng gitu, bebas, tapi sepertinya masih mengharapkan karena dia pegang burung itu ya. Dia masih menunggu kabar dari kamu, dia masih ingin tahu gitu kelanjutannya gitu, gimana, masih nunggu ya kabar dari kamu, berita dari kamu. Pikiran dia saat ini gitu, bersenang-senang biar bisa lupain kamu. Oke, sepertinya aku ambil 3 lagi ya, bagaimana saat ini pemikirannya dia saat kamu blokir dia. Oke, teman-teman, aku ambil kartunya. Aku langsung ya kebacain, ada 3. Oke kan, bener. Jadi teman-teman ya, kalian orang yang kalian rindukan ya, sudah bener kamu blokir dia karena dia ngerasa tidak butuh kamu. Nine of Cups, ngerasa nyaman gak hubungan komunikasi sama kamu, ngerasa fine-fine aja tuh gak ada kamu gitu. Happy dia nih, menang karena kamu blokir dia, menang tanpa blokir kamu gitu ya. Pemikirannya dia terhadap kamu gitu, kamu sudah berkhianat, dia merasa tenang padahal dia lagi nunggu kabar kamu ya. Dia rasa nyaman padahal di dalam hati dan batinnya masih pingin tahu bagaimana saat ini kamu tanpa dia gitu. Kebalikannya, pasti kamu yang sakit, pasti kamu yang menderita. Karena apa? Di sini ada Six of Wands. Dia merasa menang dari kamu karena dia tidak memblok kamu gitu. Nah, di situ ada Seven of Swords. Artinya memang dia akan melangkah pergi dari kamu teman-teman. Sekali lagi dia akan kembali lagi karena sesuatu yang kamu punya. Entah itu pemikiran kamu, karir kamu, sikap kamu yang baik, sikap kamu yang rela melupakan kejadian buruk yang dia lakukan ke kamu ya. Yang aku lihat orangnya memang punya sifat yang jelek, tidak mau menyadari kesalahannya, tidak mau menyesali perbuatannya ya. Justru dia mengambil manfaat dari kamu memblokir dia, kamu menjauhi dia, kamu tidak berkomunikasi dengan dia. Dia merasa senang.
happy aja gitu loh, tapi dia pun pingin ninggalin kamu, ngeduain kamu, lagi-lagi kepikiran kamu, lagi-lagi keinget kamu, yang nggak mungkin bisa ngelupain kamu. Kalau aku lihat di sini, kamu adalah orang yang memiliki nine. Artinya adalah kelebihan dari siapapun yang dia temui, bahkan orang lamanya atau orang barunya. Terserah kalian ada di posisi mana, tetapi yang aku bacakan di sini orang baru atau orang lama yang pernah dekat dengan dia tidak bisa menggantikan kamu. Sikap, ya, kepribadian, bagaimana cara kamu bertaruh dalam hidup. Lihat dari kartu-kartunya di sini, kamu adalah orang yang pandai mencari cuan, ya, itu terutama. Kamu pandai menyelesaikan masalah, terlihat dari angka-angka yang keluar dari pembacaan kita hari ini ya. Banyak angka kembar di mana di situ mengartikan bahwa kamu adalah bukan orang-orang yang penakut, cengeng gitu ya. Mudah nyerah, enggak. Kamu orang yang gampang bangkit, mudah sekali untuk naik lagi, mudah sekali untuk mendapatkan orang baru gitu. Bahkan orang yang lama dari kamu pun orang masa lalu yang pernah bersama kamu bisa kamu dapatkan lagi, tapi kamu tidak melakukan hal tersebut. Kenapa? Di sini ada, ini kebalikannya dari kartu yang aku baca buat kamu ya, Seven of Swords. Sesuatu yang sudah melukai kamu, nggak mungkin kamu akan mengambilnya lagi. Tapi kalau untuk mengingat, melihat ya tidak apa-apa, cuman tahu aja gimana kabarnya, ya udah gitu aja. Tapi bukan buat kembali hanya untuk melihat sejauh mana, oh dia baik-baik aja udah, oh dia sedang sakit ya udah, nggak ada yang membuat kamu harus berjuang lagi ke dia ya. Ada Seven of Swords dan ada Six of Wands. Kamu juga ngerasa menang, dia lebih parah karena egonya tinggi. Di sana ada King of Pentacles. Oke. Lalu seperti apa ya? Seperti apa saat ini keinginan dia kepada kamu? Saat ini keinginan dia kepada kamu. Ada 5, aku ambil 3 ya teman-teman ya. Ada 5 of Cups, ada Wheel of Fortune, ada 2 of Swords. Oke, aku ambil 3. Di sini aku nggak nemu The Lovers, 2 of Cups ya, atau apa ya, As of Cup ya. Perasaan cintanya tidak ada, tapi dia tidak bisa meninggalkan kamu. Dia tidak memiliki perasaan cinta lagi, tetapi dia nggak bisa ninggalin kamu gitu ya. Ada perasaan di sini ya. Kalau dari kartu-kartunya dia masih mencintai kamu. Iya, jadi gini loh teman-teman ya. Kan aku pingin lihat bagaimana perasaannya dia nih. Dia masih pingin sama kamu karena kamu memiliki sesuatu. Ingat ya di sini. Bukan ada love-nya, 2 of Cups-nya. Dia masih sayang sama kamu, tapi dia nggak bisa gerak gitu. Kalau As of Cups gitu ya, The Lovers atau 2 of Cups ya, itu kan udah pasti dia jatuh cintanya sama kamu sampai entah sampai kapan gitu ya, masih belum bisa benci gitu. Tapi di sini memang juga baik sih kalau dari kartunya, karena dia nggak bisa ngelupain kamu, bertahan. 4 of Cups ada ya, nggak bisa gitu. Walaupun di situ sikap ego perasaan dia memang lagi marah, pingin ninggalin kamu, gimana kamu ke dia akan ngelakuin apa. Nih lihat nih, begitu gimana keinginan dia. Di sini ada Wheel of Fortune teman-teman ya. Artinya aku lihat gini, dia masih pingin ada kesempatan buat ketemu lagi sama kamu, komunikasi lagi lah sama kamu. Bahkan aku lihat sih pingin ada pertemuan gitu ya.
Intinya apa, dia masih pingin ada hubungan sama kamu, walaupun nggak nemu the lovers di sini ya, atau two of cups, tapi dia di sini masih punya keinginan, harapan, doa gitu ya, masih bisa ketemu sama kamu, ngobrol sama kamu lagi, nggak mau lepas lah, intinya nggak mau putus dari kamu, nggak mau nggak mau putus hubungan gitu. Oke, mungkin nggak ada dalam hal percintaan, tapi yang lain dia nggak mau, pokoknya dia masih pingin kamu perhatian sama dia gitu ya, kamu masih jadi, temannya gitu. Tapi dia memang teman-teman gini ya, apa sih, perasaan cinta itu nggak bisa ditebak. Jadi saat ini yang aku lihat memang dia keadaannya tidak bisa ninggalin kamu dan keinginannya dia juga pingin banget dalam doanya tuh ketemu sama kamu. Meskipun banyak masalah yang kejadian, terus ya kalau lagi komunikasi ada aja ributnya gitu. Membuat dia jadi bingung, kamu juga bingung pasti, makanya kamu ngeblokir dia dengan sikapnya dia gitu ya. Nah, dia di sini masih ada harapan, masih ada impian, masih ada ingin ketemu kamu lagi, memperbaiki gitu. Pokoknya nggak mau putus hubungan lah dari kamu. Di sini ada Five of Cups, sedih dia hari ini teman-teman. Takut banget kehilangan kamu. Dia sedih dan bener-bener takut karena dia di sini ya berdampingan dengan Well of Fortune, nggak mau ditinggalin kamu gitu. Kamu takut diambil orang bisa jadi, karena kamu sudah banyak dan dia lihat secara nyata, secara dengan matanya kamu banyak, perubahan terutama ke arah hal kemajuan. Ini yang bikin dia pengen jangan sampai nggak ada hubungan lagi gitu, nggak mau, dia pengen sampai kapan gitu, aku lihat di sini, Wheel of Fortune pingin sampai nanti, entah itu kapan, tapi yang jelas dia nggak mau ditinggalin kamu. Masih pingin ada hubungan, masih ada kelanjutannya, tapi Two of Swords ya, ya gitu, dia nggak mau ngeliat kamu, ya kamu mau bahagia saat ini, punya itu, dia nggak mau lihat. Dia denger tapi dia nggak mau lihat kamu, nggak mau lihat kamu bahagia gitu. Dia seneng mungkin kalau lihat kamu sedih gitu ya karena ngeblok dia, tapi dia nggak mau lihat kamu, nggak berani, makanya hanya kupingnya aja yang dia apa ya, pingin cari tahu dari orang seperti apa kamu saat ini gitu, dan dia nggak mau ngelakuin apa-apa, nggak mau, tapi dia selalu tahu kamu, selalu tahu kamu ya. Ini ada Capricorn, Scorpio, Aries ya, Libra, udah pasti Gemini dan Leo, Aquarius. Aduh ya, zodiak-zodiak yang angkuh, dingin, sensitif banget ya. Orang baper banget kalau Capri sama Aquarius nih, nggak mau direndahin, nggak mau ditolak, nggak mau disepelein ya. Dan juga ada Libra di sini yang sebenarnya dia nggak mau pusing, dia bisa cari orang lain lagi, tetapi dia nggak bisa segampang itu ya menjalin hubungan. Lalu ada Leo yang ngerasa walaupun sendiri juga gue nggak masalah sebenarnya ya. Gue nggak masalah dan gue masih belum pengen tuh punya, hubungan lagi, ya udah nggak peduli gitu ya. Di situ ada Virgo yang ya nikmatin aja sih ya, emang semua kejadian di dunia ini akan ada sedih, akan ada bahagia, jadi nikmati saat ini. Kalau memang harus ketemu lagi, ya ketemu lagi, kalau memang nggak, mau pergi, ya pergi, nggak usah pusing gitu ya. Tapi kalau untuk, Aries mungkin ya udahlah, nggak mau tahu ya, ya kalau lu udah pergi, ya pergi aja. Ya, yang jelas, untuk Scorpio masih belum bisa ya, karena walau bagaimanapun sifatnya yang keras, tapi secara gairah ya, dia tidak pernah melupakan gitu, apa yang pernah dialami, apa yang pernah kejadian di saat, kalian bersama. Jadi, ya kenangan itu tidak bisa secepat itu dilupakan ya. Oke, kita lihat inisialnya teman-teman ya, seperti apa inisial dalam pembacaan kita hari ini. Aduh, maaf banget ya, hari ini kok banyak sekali ya memakan waktu pembacaannya. Oke, kita lihat inisialnya. Teman-teman semuanya memang ngebingungin ya hidup ini. Jangan bikin bingung. Aku bilang jangan bingung-bingung. Di sini ada huruf S, ada M, ada U, ada Z, ada G, ada F, D, K,
Oke, di sini ada K, ada W, E, I. Oke, sebentar ya. Kita cari acak. Ada R, acak. H, ya, satu lagi. Nah, aduh teman-teman, mohon maaf ya, suara memang bising di luar sana, tapi please ya jangan sampai ngedengerin yang berisiknya gitu, maksud aku. Fokusnya jangan ke sana. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Aku punya sedikit aja sih ya. Emang nggak bisa menyelesaikan masalah juga ini pesan atau masukan dari aku. Memang kehidupan bahagia itu dambaan setiap manusia ya, merasakan kepuasan dan sukacita dalam setiap langkah. Perjalanan hidup adalah impian yang bisa diwujudkan ya, tidak ada rasa apa sih maksudnya, tidak ada rahasia lah gitu ya, tidak ada rahasia atau pakai formula instan gitu ya untuk maksudnya gini, kita itu mau hidup bahagia itu nggak ada rahasia ajaibnya, nggak ada formula instannya untuk meraih kebahagiaan ya. Semua itu didapat dari pikiran positif yang membantu kita memperbesar peluang untuk mencapai kebahagiaan ya. Sikap juga bisa membuat kita ya, sikap yang baik juga bisa membuat kita semakin bahagia menjalani hidup ya. Seperti kata Libra gitu, ya udah, yang udah ya udah gitu, nggak usah terlalu dipusingin ya. Kalau untuk mungkin mau maju lagi ya ayo gitu, masih diberikan jalan karena juga dia masih memiliki keinginan masih bersama, ingin dengan kamu meskipun perasaan cintanya tidak muncul, tetapi sayang memang ada, takut kehilangan memang ada. Sayang sama cinta sama nggak sih? Kalau cinta dan sayang, teman-teman coba di kolom komentar ya, cinta dan sayang seperti apa sih? Kalau aku lihat di kartu-kartu yang muncul kan tidak menggambarkan perasaan dia yang besar terhadap kamu, tapi dia masih ingin sama kamu dan dia juga nggak mau kehilangan kamu. Itu namanya apa gitu ya, tapi nggak mau usaha ya. Oke, satu lagi, bersyukur adalah kunci utama untuk membuka pintu kebahagiaan. Teman-teman bersyukur ya, sehat, masih bisa selamat meskipun banyak sakit hati, masih bisa makan, masih bisa cari uang ya. Ingat, rawat tubuhmu, rawat hatimu agar kamu tidak terlihat tua, tidak terlihat capek gitu kan. Auranya hilang nanti ya. Syukuri aja apapun yang saat ini sedang terjadi, semoga bisa segera terselesaikan, dan apapun yang membuatmu sakit hari ini ada ilmu di sana ya. Jangan terlalu berpikir negatif. Mulailah dengan hal-hal kecil ya, seperti udara yang segar yang kita hirup setiap pagi ya, atau senyuman hangat dari orang yang kita cintai, orang tua gitu ya, sahabat. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak pula kebahagiaan yang akan kita rasakan ya. Menerima diri sendiri dengan lapang dada ya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dan itu termasuk dirimu sendiri. Menerima diri sendiri dengan segala kebaikan ya dan kekurangan adalah langkah awal menuju kebahagiaan yang sejati ya, tanpa peduli dengan batu kerikil yang ada di sekitarnya ya, termasuk dengan pasangan kamu yang selalu bikin kamu jengkel. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Belajar sampai kapan? Sampai menutup mata. Ketika kita memandang kegagalan sebagai pelajaran berharga, kita akan menjadi lebih kuat teman-teman ya. Lebih bijaksana, jangan pernah menyerah saat menghadapi kegagalan ya. Karena di balik setiap kegagalan ada kesempatan baru yang menanti untuk kita rebut. Jadilah seperti pohon ya. Pohon apa nih? Pohon beringin. Yang tetap tegap
tegar berdiri meskipun badai menerpa. Terima kasih banyak untuk waktunya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semua.